Hadir bersama kita Wali Kota Surakarta Bapak Gibran Rakabuming di Kompleks Gedung Gereja Kristen Jawa Danukusuman, Baito Karahayon. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Pendeta dan seluruh keluarga besar atau Majelis GKJ Danukusuman. Yang saya hormati Forkopimda dan juga para tokoh-tokoh, para senior-senior, Pak Dardiri, terima kasih. Yang saya hormati juga Ketua BAKS, lalu FKUB, dan juga warga atau tamu-tamu yang hadir pada acara peresmian Gereja GKJ pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Pendeta, saya hanya menambahkan sedikit saja. Ini karena angka COVID-nya terus naik, tapi bukannya saya mau menakut-nakuti, ini silahkan saja seluruh acara-acara berlangsung seperti normal. Ini tadi saya bertanya, kapasitasnya 600 ya Pak ya, monggo silahkan diatur saja. Saya kira tidak perlu ada pembatasan-pembatasan yang terlalu ketat. Yang paling penting ini jemaatnya yang belum booster segera booster, nanti biar diatur oleh Pak Camat atau Lurah atau Puskesmas yang ada di sini. Jadi tidak perlu takut, karena saya lihat varian yang terbaru ini hampir-hampir mirip seperti ya flu-flu biasa itu. Tapi kita tetap perlu waspada, terutama untuk menjaga ini ya yang lansia dan anak-anak. Tapi silakan berkegiatan, silakan beribadah seperti normal, silakan agak rame-rame nggak apa-apa, agak berkerumun tidak apa-apa. Pokoknya kita pengen semua kegiatan berlangsung seperti normal. Yang penting maskernya terus dipakai. Ya, dan sekali lagi, karena capaian booster di Kota Solo ini masih 60%, idealnya itu 70% untuk mencapai herd immunity. Jadi mohon Bapak Ibu semua saya dorong untuk segera melakukan vaksin booster. Bisa dibantu juga oleh nanti TNI Polri juga. Jadi semuanya dibuka, dan di tempatnya Pak Dandim biasanya di kelurahan-kelurahan sampai malam ya Pak ya. Jadi silahkan Bapak Ibu semua ya, vaksinnya gratis, halal. Efek sampingnya cuma sedikit, efek sampingnya cuma kemeng saja, enggak ada efek samping yang lain. Jadi harapannya ini meskipun nanti banyak varian-varian baru, ada gelombang-gelombang baru, kita tetap bisa berkegiatan dengan normal. Eman sekali kalau ini gerejanya sudah dibangun dengan megah seperti ini. Soalnya terakhir saya ketemu waktu sebelum Natal ya Pak ya, masih kecil itu di sana. Sekarang pindah ke sini lebih megah, kapasitasnya lebih besar. Ya harapannya jangan sampai kegiatan-kegiatan dibatasi hanya karena COVID. Saya pengennya semuanya normal-normal saja. Gerejanya rame, pasarnya juga tetap rame. Pokoknya saya pengen semuanya tetap rame biar percepatan pemulihan ekonomi segera bisa diraih. Itu saja Bapak Ibu, saya pesan juga, ini saya ucapkan selamat atas peresmian GKJ Danukusuman. Harapannya ke depan ini selain menjadi tempat peribadatan, ini menjadi tempat juga untuk berkumpulnya warga, menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan juga sekali lagi saya berpesan, mohon sekali protokol kesehatannya dijaga biar semua kegiatan-kegiatan bisa tetap berlangsung dan kita tidak perlu takut lagi karena ini COVID-nya sudah makin melemah. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi Pak Pendeta, selamat dan berkah untuk kita semua. Yang secara simbolis merupakan penanda
resmi dibukanya gedung gereja GKJ Danukusuman untuk tempat ibadah dan pelayanan bagi masyarakat. Wali Kota Gibran resmikan Gereja Bahtera Nu GKJ Danukusuman. Eva Yuliana menularkan pluralisme dalam masyarakat. Ini adalah gerejanya GKJ Danukusuman. Kota Solo memiliki ikon baru rumah peribadatan gereja dengan desain cukup unik, yakni menyerupai Bahtera Nuh atau Nabi Nuh, yakni gedung gereja hari milik GKJ Danukusuman. Setelah 2 tahun proses pembangunan, akhirnya gereja yang ada di Jalan Dewi Sartika tersebut diresmikan oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, disaksikan sejumlah pejabat Forkopimda dan juga anggota DPR RI Eva Yuliana pada Selasa 2 Agustus di 2022 yang lalu. Silakan berkegiatan meski masih dalam situasi pandemi, namun silakan Bapak Ibu jika menyelenggarakan acara beribadah ya dapat berlangsung secara dengan menggunakan protokol kesehatan. Adapun gedung gereja itu berkapasitas sekitar 600 orang. Jadi monggo silakan diatur. Tidak perlu pembatasan terlalu ketat, yang penting jemaat yang belum booster, segera booster nanti biar diatur oleh Pak Camat, Lurah, Puskesmas setempat, kata Gibran. Wali Kota secara simbolis meresmikan pembangunan gereja dengan pemotongan untaian melati dan penandatanganan prasasti, didampingi oleh Komandan Kodim 0735 Strip Solo, Letkol Ins Devi Kriston, dan perwakilan dari Kapolresta Surakarta. Ini adalah foto dari Gibran sedang menandatangani prasasti GKJ Danukusuman. Terlihat ada pendeta di situ ya. Dilaksanakan Pendeta Uri Christian Sakti Lebati SSI MSN. Pembangunan GKJ Danukusuman yang menelan biaya sebesar 8 miliar mengambil filosofi Bahtera Nuh sebagai bahtera penyelamatan. GKJ Danukusuman juga mengikuti filosofi Jawa yaitu ajur dan ajer. Ajur dalam arti kita harus merendahkan hati sehingga tidak ada hal yang bisa kita banggakan dan membuat kita sombong. Dan ajer yaitu ingin berbaur dengan semua masyarakat lintas iman dan juga berbaur dengan budaya Jawa, ungkap Pendeta Uri. Filosofi tersebut diwujudkan dengan bangunan kompleks gereja yang tidak berpagar agar masyarakat yang ingin menggunakannya untuk berkegiatan, pihak gereja akan menyambut dengan sukacita. Sementara itu, Eva Yuliana, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem yang ikut hadir mengucapkan selamat pada seluruh umat dan pendeta GKJ Danukusuman
kita turut bersyukur pembangunan berjalan lancar. Tema bangunan ini adalah bahtera atau kapal yang memiliki makna dalam, tempat untuk berkumpul dan mengarungi lautan bersama untuk membawa menuju keadaan atau pribadi yang lebih baik, ungkap Eva Yuliana. Eva mengaku cukup dekat dengan umat GKJ Danukusuman dan memiliki ikatan batin yang kuat dengan umat dan majelis. Bahkan jauh sebelum ia menjadi anggota DPR RI, bahkan menjelang hari Natal maupun event tertentu, Eva sering bersilaturahmi dan saling bertukar pikiran dengan umat Kristiani. GKJ Danukusuman ini memiliki harapan bisa menularkan nilai pluralisme, tidak sekedar gereja tapi juga menjadi tempat untuk bersilaturahmi antar masyarakat dan menebarkan energi positif pada seluruh masyarakat sekitar, pungkas Eva. Ya, luar biasa ya pembangunan gerejanya, kita bisa lihat di situ keren sekali. Jadi resmikan gedung baru GKJ Danukusuman, Wali Kota Gibran berharap gereja jadi wadah penyelesaian masalah sosial di tengah masyarakat. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming resmikan Gereja Kristen Jawa Danukusuman pada Selasa 2 Agustus 2022 yang lalu. Gibran bersama-sama dengan beberapa tokoh masyarakat menandatangani prasasti serta melakukan pengguntingan untaian bunga melati. Gedung GKJ Danukusuman berada tidak begitu jauh dari gedung gereja yang lama, yakni terletak di Jalan Dewi Sartika nomor 38, Surakarta. Hadir dalam peresmian tersebut beberapa tokoh masyarakat setempat. Ada juga dari Badan Ketua BKSG dan FKUB turut hadir dalam peresmian gereja tersebut bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Meskipun saat ini angka COVID kembali naik, pada saat tulisan ini dimuat, silakan saja seluruh acara berjalan seperti normal, termasuk juga di dalam penyelenggaraan ibadah. Jadi tidak perlu takut beribadah di gereja. Saya lihat varian baru ini hampir mirip flu biasa saja. Kalau kita sudah vaksin, maka bisa diatasi semua. Silakan beribadah seperti normal biasa saja. Ramai-ramai tidak apa-apa, yang penting sudah vaksin, kata Wali Kota Gibran. Dengan berdirinya bangunan baru GKJ Danukusuman, Gibran mengaku ikut senang karena jemaat bisa mempunyai tempat ibadah yang lebih representatif dan nyaman. Saya silaturahmi ke bangunan ini. Saya pernah juga di bangunan yang lama sebelumnya di hari Natal kemarin. Tempatnya masih kecil, sekarang lebih megah dengan kapasitas lebih besar, dan harapannya jangan sampai hanya gereja ini dipakai hanya untuk kegiatan jemaat lokal saja, tetapi kalau perlu terbuka untuk masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial. Gereja Kristen Jawa Danukusuman selama 40 tahun menempati lokasi di Aula SD dan SMP Kristen 5 Danukusuman. Pendeta GKJ Danukusuman Pendeta Uri Kristian Sakti Labekti SSI MSN menjelaskan bangunan gereja yang baru melambangkan bahtera Nabi Nuh dan tanpa pagar. Itu artinya bahwa semua orang bisa masuk. Visi misi kami menjadi gereja yang ujar ajir, katanya, menghidupi filosofi Jawa dan terbuka untuk masyarakat umum. Jadi kita tidak membatasi gereja ini hanya dipakai oleh jemaat setempat, tetapi juga terbuka untuk berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh pemerintah maupun juga organisasi-organisasi keagamaan di Surakarta. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Terlihat ada sebuah moderasi beragama yang sudah tercipta di sana, dan kita kembangkan terus. Kita hidup berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan kita harapkan bangsa ini akan mengalami kemajuan. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di konten kami selanjutnya.